Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Berjumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali tahun baru 2023 ini, aku akan membuka sebuah kisah pendakian yang dikirim oleh Mas Arul, yaitu mendaki dengan arwah sahabatku. Gimana kisah lengkapnya? Saksikan terus cerita ini sampai habis ya teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai cerita ini, ada baiknya kalau kita semua berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Arul tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Halo sahabat, perkenalkan namaku Arul, pendaki asal Kalimantan yang harus pensiun karena paksaan keluarga. Setelah sekian lama menjadi pendengar dari channel ini, aku mencoba untuk membagikan segelintir pengalamanku saat aku mendaki gunung. Dan kita akan mulai kisahku dari pendakian terakhirku di Gunung Hauk, Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yang lalu. Aku adalah seorang bapak satu orang anak yang bekerja sebagai supir angkutan logistik pertambangan. Karena kesibukanku dan juga larangan dari keluarga, terpaksalah aku pensiun dari hobiku, yaitu berpetualang di alam. Di pertengahan tahun 2017 yang lalu, aku dapat satu jadwal, yaitu harus mengambil barang ke Banjarmasin, lalu balik pulang ke Tanjung Tabalong. Saat aku ingin balik ke Tanjung Tabalong, aku sempatkan diri dulu untuk singgah di salah satu tempat belanja yang berlogo 3 warna, biru, merah, dan juga kuning, untuk membeli sedikit oleh-oleh yang disukai oleh anakku. Ya dikarenakan memang di kabupatenku ini minimarket tersebut dilarang masuk. Jadi kalau mau membeli makanan khas dari minimarket tersebut, mau tidak mau aku harus singgah di kabupaten tetangga. Dan di sana tak sengaja aku bertemu dengan sahabat lamaku yang bernama Iza. Kebetulan sekali, Iza ini adalah temanku mendaki dulu, waktu kami masih sama-sama sekolah di SMA, dan telah lama juga pensiun sepertiku. Dan kini ia pun tinggal di kabupaten yang berbeda dengan diriku. Lantas, kami langsung saja berbincang santai pada saat itu, sembari menikmati kopi yang baru saja kami beli di sana. Dalam obrolan kami sempat mengingat kenangan indah dulu, sewaktu kami berdua masih aktif mendaki. Sehingga terlontarlah sebuah ide dari Iza untuk mendaki Gunung Hauk yang ada di Kabupaten Balangan ini. Pada awalnya, aku sempat ragu akan tawaran tersebut. Namun, Iza terus saja membujukku dan mengajak untuk tetap berangkat pada pendakian tersebut. Dan setelah berpikir lumayan panjang, pada akhirnya aku pun mencoba untuk memutuskan untuk mendaki kembali bersama Iza ke Gunung Hauk yang ada di sana. Lagian, cuti bulananku kini sudah di depan mata. Jadi, apa salahnya kalau aku sedikit mendaki lagi seperti dahulu? Pada akhirnya, kami berdua pun bersepakat untuk berjumpa kembali di hari Sabtu dan berkumpul di minimarket ini sebelum kami berangkat ke basecamp gunung tujuan kami. Namun, saat aku di jalan pulang, aku lupa meminta nomor HP Iza untuk aku hubungi nantinya. Namun, apa mau dikata,
Bermodal kata yakin, aku optimis Ija pasti datang di hari yang telah kami sepakati. Singkat cerita, dengan sedikit drama dan juga rayuan kepada istriku, pada akhirnya aku mendapat izin untuk mendaki setelah sekian lama aku pensiun. Dan setelah semua persiapan telah siap, berbekal alat pendakian yang aku sewa, aku mantap untuk melakukan hobi yang telah lama aku kubur. Segeralah, sepeda motor metikku kupacu menuju minimarket tempat kami membuat janji. Sekitar jam 2 siang, pada akhirnya aku tiba di sana. Aku langsung saja membeli perbekalan sembari menunggu Ija siang itu. Setelah semua selesai, aku lantas langsung ke depan dan menunggu kedatangan Ija. Lumayan lama aku di sana. Ija tak kunjung juga datang pada siang itu. Siang hari yang awalnya cerah, kini tiba-tiba saja berubah menjadi hujan yang begitu deras, membuat aku sempat pesimis dan berpikir untuk balik ke kota asalku pada siang itu. Namun, tepat jam 3 sore, entah dari mana, tiba-tiba saja Ija sudah berdiri di sampingku. Ia terlihat kebasahan akibat hujan yang turun pada siang itu. Namun, ia terlihat sudah sangat siap untuk mendaki dengan diriku. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengajak Ija untuk berangkat ke pos pendakian. Walau pada saat itu sedang hujan. Dan Ija pun langsung saja setuju. Ia langsung ikut denganku menggunakan motor metik milikku. Sekitar jam 5 sore, kami pun pada akhirnya tiba di base camp. Ija yang biasanya periang, kini nampak lebih banyak diam dan berkata seadanya kepadaku. Wajahnya pun nampak begitu pucat pada saat itu. Namun, aku berpikir mungkin semua itu efek dari hujan yang menimpa kami di jalan pada sore itu. Setibanya kami di base camp, kini mulailah muncul suatu kejadian aneh, di mana Ija pada saat itu hanya berdiri di samping motorku tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun kepada diriku. Lantas, aku yang telah bersemangat sekali pada saat itu berinisiatif untuk mendatangi pos pendaftaran. Dan saat aku sedang meminta izin di sana, tiba-tiba saja si wanita penjaga pintu gerbang itu menatapku dengan aneh. Lalu ia pun berkata, "Maaf pak, apakah temannya yang bernama Iza ini nanti nyusul ya?" Tanyanya kepadaku pada saat itu. "Oh enggak kok mbak, kami berdua itu dan dia udah siap kok. Itu loh yang ada di samping motorku," ujarku. "Hah? Yang mana pak? Gak ada siapa-siapa itu di sana," tunjuknya ke arah sepeda motorku. Aku pun lantas melihat ke arah motorku. Dan benar saja, Iza sudah tidak ada lagi di sana. Namun, aku tidak berpikir yang aneh saat itu. Ah, mungkin dia lagi buang air, pikirku saat itu. Dengan sedikit penjelasan kepada si wanita, pada akhirnya kami pun mendapatkan izin untuk mendaki sore itu. Saat aku keluar dari loket pendaftaran, ternyata Iza sudah berdiri tepat di samping pintu gerbang pendakian. Langsunglah kami memulai pendakian pada saat itu juga. Di perjalanan yang mungkin memakan waktu sekitar 5-6 jam ini, Iza terus saja diam dan hanya menjawab aku seadanya apabila aku tanya. Wajahnya pun masih terlihat begitu pucat, walaupun kami sudah berjalan cukup lama. Saat kami di tengah hutan,
tiba-tiba saja suara azan maghrib muncul di HP-ku. Segeralah aku meminta waktu untuk sholat pada waktu itu. Lantas, kami berdua menepi di tengah hutan dan mencari lahan yang landai untuk ibadah sholat maghribku. Namun, keanehan kembali terjadi pada saat itu. Iza, yang aku kenal dulu sangatlah alim, kini hanya menyaksikan aku sholat pada senja itu. Sebelum aku memulai ibadah sholatku, Ija sempat berkata kepadaku, "Rul, nanti jangan lupa ya, kamu kirim doa buat aku dan juga buat orang tuaku ya." Aku pun sempat aneh mendengar perkataan Ija. Tapi karena aku tidak mau kehabisan waktu di perjalanan, aku hanya mengiyakan saja pada saat itu. Setelah aku selesai sholat, aku langsung saja menatap ke arah Iza. Ia nampak masih saja berdiri di tempat yang sama menatapku pada saat itu. Dan selagi aku asik membereskan peralatan ibadahku, Iza pun kembali berkata kepadaku, "Makasih ya Rul atas doanya tadi. Sekarang aku merasa lebih tenang," ungkapnya kepadaku. "Apaan sih kamu, Rul? Ayo siap-siap kita jalan lagi." Di perjalanan ini, Ija pada saat itu berjalan di depanku. Ija sama sekali saat itu tidak menggunakan headlamp. Padahal gelapnya hutan sudah mulai menutupi jalur yang kami lalui. Namun, ia malah berjalan santai tanpa ada sedikit pun kata yang keluar dari mulutnya. Aku yang berada di belakangnya pun sempat heran. Aku saja yang menggunakan headlamp sempat beberapa kali terjatuh akibat jalan yang licin karena hujan sore tadi. Namun, Ija nampak begitu santai tanpa ada gangguan sedikit pun, padahal jalur di depan sudah gelap. Sempat aku bertanya kepada Iza, kenapa ia tidak menggunakan headlamp pada saat itu. Ia pun hanya menjawab masih bisa melihat jalur dengan sangat jelas dan memintaku agar lebih berhati-hati lagi di perjalanan ini. Sekitar jam 8 malam, kami pun pada akhirnya telah menempuh setengah perjalanan. Aku saat itu mulai merasakan kelelahan, namun tidak dengan Ija. Ia terus saja menatap ke depan dan berjalan terus tanpa ada rasa sedikit pun lelah pada saat itu. Aku pun segera meminta untuk istirahat sejenak, dan pada akhirnya ia pun mau. Dan kami pun memilih duduk di bawah sebuah pohon besar pada malam itu. Dikarenakan udara yang mulai dingin pada malam itu, aku pun mencoba menyempatkan diri untuk membuat sebuah kopi. Aku pun mencoba menawari Ija kopi hangat yang baru saja aku buat. Namun, ia menolak dan terus mencoba menatap ke arah langit pada malam itu. Lalu, tiba-tiba saja, Iza pun kembali berkata kepada diriku, "Rul, kamu senang gak mendaki lagi kayak sekarang?" tanya Ija sambil menatap ke arah langit. "Wah, seneng banget lah aku. Kan udah lama aku pensiun daki. Kapan lagi aku bisa kayak gini?" "Oh ya Rul, nanti aku boleh nggak minta sesuatu sama kamu?" tanya Ija yang saat itu masih saja tetap sama menatap ke arah langit. Tapi Rul, nanti ajalah. Di tenda aku sampaikan. Sekarang gimana kalau kita lanjut lagi yuk? Takut keburu malam," tegas Ija kepadaku sebelum aku menjawab. Segeralah kami melanjutkan perjalanan di malam itu. Ija kembali berjalan tepat di depanku
dengan diamnya yang masih saja ia pendam sedari tadi. Aku yang ada di belakangnya tidak mau berkomentar apa-apa. Mungkin saat itu ia sedang mengalami sebuah masalah keluarga. Jadi ia hanya memilih untuk diam, pikirku pada saat itu. Sekitar jam 10 malam, kami pada akhirnya tiba di pos terakhir menuju ke puncak, yaitu pos Kayu Habang. Lokasinya sangatlah strategis untuk mendirikan tenda, dan mata airnya yang berupa sungai jernih sangatlah dekat dengan pos ini. Disinilah rencananya kami akan mendirikan tenda, lalu keesokan paginya kami akan melakukan summit. Di pos itu, nampak sudah ada beberapa tenda pendaki yang terlebih dahulu sampai. Namun, pada saat aku ingin berbaur dengan mereka, Iza langsung saja mengajakku pindah ke arah dekat sungai. Karena Iza berkata, ia tidak ingin terganggu malamnya dengan keributan yang ditimbulkan oleh rombongan pendaki yang ada di sana. Segeralah aku hanya mengiyakan isi hati dan permintaan dari Iza. Pada akhirnya, kami berdua memilih untuk mendirikan tenda dekat dengan jalur menuju ke arah puncak, sekitar 100 meter jauhnya dari para tenda yang lain. Malam itu aku lepaskan secara hikmat, menikmati alam dan juga suara binatang malam yang telah lama aku rindukan. Iza pun saat itu kembali bersandar di sebuah pohon yang besar dan masih saja diam sambil menatap ke arah langit seperti tadi. Setelah cukup beristirahat sejenak, aku pun memutuskan untuk memasak. Sedangkan Iza memutuskan untuk membuat api unggun kecil agar tubuh kami dapat hangat pada malam itu. Dan setelah memasak, segeralah aku menawarkan makanan yang aku masak kepada Iza pada malam itu. Namun, kembali ia menolak dengan alasan sedang tidak nafsu makan. Nampaknya permasalahan Iza cukup berat, makanya ia sampai kehilangan nafsu makan pada malam itu. Tidak ada banyak hal yang berarti terjadi pada malam itu. Kami semua larut kepada keheningan malam. Dan akhirnya Iza pun berkata kembali kepadaku, "Rul, kamu yakin mau pensiun daki?" Pertanyaan aneh itu kembali keluar dari mulutnya. "Ya, gak tahu sih. Kalau ada kesempatan, aku masih mau tuh daki gunung lagi. Apalagi ke Jawa. Masih banyak tuh gunung yang belum aku daki di sana. Kalau kamu gimana, Ja?" Aku kayaknya bakal pensiun permanen deh. Tapi aku boleh nggak minta sesuatu ke kamu, Rul? Tanyanya kembali kepadaku. "Apaan sih, Ja? Bilang aja kalau mau minta," kataku. "Bawa aku ke Semeru, Rul. Soalnya sejak dulu aku mau ke Semeru, Rul. Dan setelah itu aku bakal pensiun untuk selamanya dari dunia pendakian ini." Mendengar hal tersebut, aku sempat kaget dan mencoba menatap kembali ke wajah pucat sahabatku ini. "Ya, doakan aja aku ada rezeki. Nanti kita daki deh ke Semeru bareng-bareng ya," jelasku kepada Ija. Lantas, mendengar perkataanku itu, Ija pun langsung tersenyum kepadaku. Malam pun semakin larut. Pada akhirnya, aku pun mulai merasakan kantuk. Dan langsung saja, aku pamit kepada Iza untuk memutuskan tidur ke dalam tenda. Namun, Ija masih saja memilih untuk berada di luar dan masih mau menikmati malam pada malam itu. Singkat cerita, pagi pun pada akhirnya tiba.
Sekitar jam 5 pagi, aku kembali terbangun karena lantunan suara azan subuh yang berkumandang dari HP-ku. Segeralah aku bangkit dan juga bangun. Namun, Ija sudah tidak ada di dalam tenda. Aku pun segera mencoba untuk mencarinya di luar tenda. Namun, keberadaannya sudah tidak ada lagi di sana. Aku pun berpikir, apa mungkin Ija sudah samit duluan? Setelah sholat subuh, pada waktu itu aku langsung saja melanjutkan perjalanan ini menuju ke arah puncak. Dan sekitar 1 jam perjalanan, pada akhirnya aku sampai di puncak Gunung Hauk ini. Nampak di sana sudah banyak sekali rombongan yang lain yang terlebih dahulu sampai dan juga menikmati indahnya cahaya matahari pagi pada waktu itu. Namun, di antara mereka semua, aku tidak menemukan keberadaan Iza. Bahkan, saat aku bertanya kepada mereka, mereka malah berkata, tidak ada melihat keberadaan Ija sejak pagi tadi. Aku pun langsung saja heran. Apakah Ija sudah turun duluan? Pikirku pada saat itu. Setelah aku sejenak menghabiskan waktuku di puncak gunung itu, sekitar jam 8 pagi, pada akhirnya aku memutuskan untuk turun gunung saat itu juga. Dan setelah menempuh perjalanan turun sendirian, pada akhirnya aku tiba di base camp kembali sekitar jam 12 siang. Di sana, aku mencoba kembali mencari keberadaan Ija. Namun, hasilnya tetap sama. Ia tak terlihat di base camp pada siang itu. Saat aku ingin melapor atas hilangnya Ija, aku pun langsung mencoba mencek buku tamu yang kemarin aku isi. Dan ternyata nama Ija tidak ada di sana. Sontak aku pun heran. Masih jelas diingatanku kalau aku semalam menulis namanya di buku tamu yang ada di sini. Namun, kini nama tersebut tiba-tiba saja hilang dari buku tamu. Aku pun sempat keheranan. Sempat aku ingin bertanya kepada penjaga pos pendaftaran. Namun, aku mengurungkan niatku dan berpikir mungkin Ija sudah pulang duluan. Segeralah aku meninggalkan base camp pada siang itu. Sepanjang perjalanan, aku selalu saja teringat akan Ija. Aku saat itu sangat ingin sekali mencari ke rumahnya untuk memastikan kalau Ija sudah pulang dan tidak hilang di gunung. Dan pada akhirnya, sekitar jam 3 sore, tibalah aku di depan rumah Ija. Nampak di sana orang sedang berkumpul di rumahnya pada sore itu. Aku yang masih penasaran pun langsung mencoba masuk ke rumahnya. Dan alangkah terkejutnya aku kalau kini aku mendengar kabar kalau kemarin siang Ija baru saja meninggal akibat kecelakaan motor saat ia ingin mendatangiku di minimarket tempat kami berkumpul. Aku masih saja tidak percaya dengan kabar yang baru saja aku dapatkan. Masih segar dalam ingatanku kalau semalam Ija masih bersamaku dan kami berdua sama-sama berdaki menuju ke arah puncak Gunung Hauk. Namun, semua persepsiku itu dihempaskan dengan bukti foto-foto kecelakaan maut yang menimpa Ija semalam. Dan ada juga beberapa foto pada saat Ijan sedang dikapankan. Pecahlah tangisku pada saat itu juga. Sahabat pendakianku kini telah berpulang. Dan dalam tangisku, aku sempat merasakan kengerian yang begitu hebat. Aku berpikir, siapakah yang semalam menemani aku mendaki?
Aku mencoba terus-menerus untuk mematahkan dari semua logika yang masuk ke dalam otakku. Namun, kembali, logikaku tercerahkan saat aku diantar oleh anak di dunia ini yang ingin almarhum tuju. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya kisahku. Nanti aku bakal bagikan lagi kisahku saat aku membawa tanah kuburan Ija ke puncak Mahameru dan mewujudkan impian Ija yang terakhir. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jumpa lagi di part Semeru ya teman-teman. Oke, makasih banyak ya buat Mas Arul yang sudah mau membagikan kisah nyatanya di channel Kisah Hororku. Semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Mas Arul ini. Kita tunggu kelanjutannya dari kisah Mas Arul, yaitu part Semeru. Bagi teman-teman yang mau membagikan kisahnya dan juga pengalamannya, bisa kirim ke email yang ada di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir dan menyimak kisah ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Saya Dika, pamit. Jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.